Sumber kekuatan atau tenaga dalam manusia. Secara ilmiah, energi tenaga dalam bisa dijelaskan dan dijabarkan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, tetapi tenaga itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, tidur berjalan, terhipnotis, atau ketakutan yang luar biasa. Manusia memiliki unsur kimia tubuh yang bernama ATP, adenosin trifosfat. ATP ini dapat berubah menjadi energi melalui proses metabolisme tubuh. ATP berfungsi sebagai energi cadangan. Misalnya, setelah kita berolahraga dan kelelahan, kemudian bila diistirahatkan sejenak, maka tubuh kita akan pulih kembali. Energi yang dihasilkan oleh ATP dalam keadaan sehari-hari berupa panas tubuh, membantu melancarkan penyaluran adrenalin, menghidupkan kimia tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh atau zat antibodi, menghidupkan aktivitas pencernaan, dan menghidupkan semua aktivitas organ dalam tubuh manusia. Berdasarkan penelitian, manusia dalam kehidupan sehari-hari hanya menggunakan sekitar 2,5% dari seluruh fasilitas energi tubuhnya, sedangkan yang 97,5% lainnya tersembunyi sebagai cadangan di ulu hati. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan dan membangkitkan energi yang tersimpan itu agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia jika mampu meningkatkan kekuatannya sebesar 0,1 sampai 0,3% sehingga menjadi 2,6 sampai 2,8%, dapat membunuh seekor kuda dalam sekali pukul, atau dapat mematahkan 5 batang kikir baja yang ditumpuk. Memecahkan batu kali pun bukan halangan bagi yang memiliki tenaga dalam. Tenaga dalam atau energi cadangan adalah suatu energi yang berpusat pada saraf-saraf di sekitar ulu hati, dan setelah dibangkitkan akan berkumpul pada salah satu bagian tubuh yang disebut dengan solar plexus atau kundalini. Menurut berbagai sumber, kundalini merupakan bagian dari tubuh manusia yang berbentuk 3,5 lingkaran, terdapat di antara tulang ekor dan kemaluan di bawah pusar. Bentuknya seperti ular yang sedang bergulung atau melingkar. Jadi, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa sumber tenaga dalam adalah ulu hati, bukan solar plexus seperti anggapan orang selama ini. Padahal solar plexus adalah tempat berkumpulnya energi cadangan tersebut setelah dibangkitkan. Dengan cara mengubah pernapasan biasa menjadi pernapasan spesial, yaitu dengan mengoptimalkan oksigen yang masuk, jangan sampai terbuang percuma, sedangkan untuk bagian lain harus seimbang. Untuk membangkitkan energi cadangan secara cepat, oksigen harus diputarkan secara cepat pula ke seluruh tubuh yang membuang gas beracun CO2 secara cepat. Karena itu, saat menghembus napas badan harus dikejangkan. Dengan pengejangan tubuh, oksigen akan berputar berbentuk pusaran energi yang menyerap seluruh energi di tubuh yang terbesar dan tersembunyi. Sedangkan pembuangan gas beracun dilakukan dengan cara membuang napas melalui mulut. Bila kedua hal tersebut dilakukan, maka oksigen yang berputar di dalam tubuh kita adalah oksigen bersih tanpa CO2. Ini salah satu rahasia mengapa orang-orang mempelajari tenaga dalam secara benar selalu sehat dan jarang sakit. Dan fungsi dari tenaga dalam itu sendiri sangat banyak. Di antaranya dapat meningkatkan tenaga fisik menjadi jauh lebih kuat, untuk mempertajam panca indera,
untuk membangkitkan indera keenam, untuk menghancurkan benda-benda keras, untuk meringankan tubuh, untuk memperkuat memori otak, untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap serangan fisik, serangan penyakit, untuk memperkuat benda lemas, untuk telekinetis, menggerakkan benda dari jarak jauh, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang sumber kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia. Sekian, sampai jumpa.